dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya Hotlan Siboro dari SMK Negeri 3 Lebong dan rekan saya Novia Monika Ampa, SMA Negeri 3 Lebong. Dan rekan saya Dwi Febi Sawani, SMA Negeri 5 Lebong. Baik, dalam kesempatan ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Novia, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu baik. Ibu bagaimana Bu? Apa kabar Ibu? Saya alhamdulillah baik juga. Ini melakukan coaching nggak Ibu? Iya Bu, insya Allah nanti saya akan melakukan, kami akan melakukan coaching berdua Bu dengan Pak Hotlan, di mana saya nanti akan menjadi coachnya dan Pak Hotlan akan menjadi coachnya. Seperti itu. Berarti di sini Ibu menganggap saya sebagai observer Ibu nanti? Iya Bu, benar sekali. Nanti Ibu, saya harap Ibu bisa menjadi observer bagi kegiatan coaching kami nanti. Seperti itu. Iya, baiklah, bisa Bu, boleh. Nah, kalau saya sebagai observer Ibu nanti, Ibu ingin saya membantu mengamati kompetensi apa Ibu ingin kembangkan dari coaching nanti Bu? Oh baik Bu, dari ketiga kompetensi umum dari coaching itu Ibu yang ingin saya minta Ibu untuk mengamatinya adalah mengenai pertanyaan berbobot, Ibu mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Pertanyaan berbobot ya, Iya, ketika tadi. Iya, pertanyaan berbobot. Dimana kemarin itu saya masih kurang Ibu dalam potensi tersebut, jadi masih dalam coaching yang kemarin saya masih kekurangan Ibu, maksudnya masih lemah di bagian bertanya kepada coachingnya Ibu. Jadi saya untuk hari ini ingin Ibu mengamati mengenai mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, jadi kalau saya tanya nih, bagaimana yang ingin saya amati, Ibu mau saya mengamati bagian pertanyaan itu yang berbobot tadi. Iya, Ibu benar sekali. Baiklah Ibu. Nah, nanti Bu, kalau kita sudah observasi, apa harapan Ibu yang Ibu inginkan? Ya, jadi saya inginkan atau harapan saya Ibu nanti dengan adanya pertanyaan yang berbobot, dengan pertanyaan yang menggali, nanti saya dapat menggali informasi dari coach saya dan coach tersebut dapat menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan seperti itu. Iya. Baiklah Ibu Novia, di sini saya tidak ada rubriknya Bu ya tentang kompetensi pertanyaan berbobot. Saya akan amati proses coaching yang Ibu lakukan. Ya silakan dilanjutkan Bu, silakan panggil coach Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Hotlan. Ya, Bu. Selamat pagi Pak Hotlan. Ya, selamat pagi Bu. Gimana nih kabar Pak Hotlan? Baik nggak hari ini Pak Hotlan? Baik Bu, gimana kabar Bu? Alhamdulillah Pak Hotlan. Jadi Pak Hotlan kemarin kan Pak Hotlan ingin mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu pada saya. Sebenarnya ingin menyampaikan apa Pak Hotlan? Ini Bu, sudah sepekan ini saya ini sibuk memikirkan minat belajar siswa saya itu menurun Bu. Sudah seminggu ini saya pikir kenapa minat belajar siswa saya itu menurun. Oh, jadi untuk hari ini yang akan kita bahas itu mengenai minat belajar siswa dari Pak Hotlan ini yang menurun ya Pak Hotlan. Oke, baik sekali. Jadi Pak Hotlan, menurut pendapat Bapak nih, apa yang menyebabkan minat belajar dari peserta didik atau siswa Bapak itu menurun? Menurut saya ya Bu, ya minat belajar siswa saya itu menurun, mungkin kesalahan itu dari saya Bu. Iya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya melakukan refleksi dalam diri saya itu dalam proses pembelajaran itu saya masih menggunakan metode ceramah. Jadi saya hanya berceramah kepada siswa, kemudian setelah ceramah itu saya berikan tugas kepada siswa. Nah, mungkin itu salah satu penyebab minat belajar siswa itu menjadi menurun. Oh iya, jadi menurut Bapak tadi dalam penggunaan metode Bapak ya, minat belajar siswa Bapak rendah karena Bapak menggunakan
metode ceramah, Ya. ceramah saja Ya. berarti metode yang monoton ya Pak. Iya. Jadi Bapak Otran selanjutnya ini Pak Otran, apa sih rencana Bapak selanjutnya? Apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya untuk memperbaiki atau meningkatkan minat belajar dari peserta didik Bapak? Mungkin kalau metodenya mungkin akan saya cari dulu dan saya pelajari kira-kira metode apa yang sesuai dengan mereka, karena kan saya ini kan siswa SMK Bu. Jadi kalau metode pembelajaran ceramah itu tidak sesuai, mungkin nanti saya akan mencoba metode-metode lain seperti metode problem based learning nanti kan Bu. Dan juga saya akan mencoba nanti sudah menggunakan media-media pembelajaran Bu. Bisa saya gunakan media audio, bisa saya gunakan media visual ataupun media audio visual. Oh iya, bagus sekali Pak Iya. Otran. Jadi sudah ada rencananya ya Pak Iya. Otran, nanti akan menggunakan model pembelajaran Iya. apa, akan menggunakan media seperti apa Iya. dalam proses pembelajarannya Iya. Pak Otran. Oh, baiklah Pak Otran. Jadi bagaimana Pak Otran untuk perencanaannya? Apakah sudah Bapak Otran siapkan untuk perencanaannya? Mungkin kalau perencanaan Bu, karena baru saya pikirkan kira-kira apa yang akan saya gunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Mungkin setelah kegiatan coaching ini saya akan pulang ke rumah, ya saya akan mencari media-media pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran saya hubungkan dengan media apa, kemudian juga akan saya cocokkan dengan metode pembelajarannya. Oke, jadi Bapak seperti apa Pak media pembelajaran yang cocok Bapak untuk siswa Bapak? Tentunya Bapak sudah mengetahui tentunya kebutuhan siswa Bapak, bagaimana gaya belajar siswa Bapak seperti itu. Kalau di pikiran saya itu media yang cocok untuk siswa itu mungkin ya media audiovisual, video. Mungkin saya akan cari nanti video-video yang berhubungan dengan pembelajaran saya. Entah itu saya cari video di YouTube, bisa juga saya cari di media-media sosial, seperti Facebook ataupun TikTok. Jadi media itu media yang kekini-kinian Bu. Jadi anak kan senang nanti belajar. Kalau ceramah kan dia bosan. Jadi kalau menggunakan media audio visual mereka bersemangat. Oke, Pak Otran. Iya. Jadi nanti Bapak Otran akan menggunakan media pembelajaran yang inovatif juga, Iya. yang menarik juga Iya. dan kekinian. Iya, Pak. kekinian, iya. Iya, jadi nanti bisa menarik atau minat belajar dari peserta didik tersebut. Iya Bu. Oke, bagus sekali Pak Otran. Kira-kira nih Pak Otran, siapa yang Pak Otran akan ajak untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran Bapak? Yang akan saya ajak kerjasama nanti ya mungkin dari diri saya dulu. Saya mulai dari diri saya dulu untuk akan mencoba membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media-media sosial. Mungkin juga karena ini baru pertama akan saya coba, saya akan bertanya nanti sama guru-guru yang pernah menggunakan media itu. Kira-kira ada nggak kendalanya? Jika ada kendalanya nanti saya coba cari solusi, dan harapan saya nanti ketika saya gunakan media itu bisa membuat pembelajaran di kelas itu tidak monoton lagi. Oke, bagus sekali. Jadi Bapak nanti akan melakukan kegiatan tersebut. Nanti ada orang-orang yang dilibatkan, mahasiswa Ya, nanti, siswa. siapa lagi rekan Ya, sejawat yang sejawat. seperti itu. Ya, Bagus sekali, ya. Pak Otran. Jadi Pak Otran dari pembicaraan kita nih, Iya. Pak Otran sudah tergambar nggak Pak Otran kompetensi dari 1 sampai 10, bisa nggak Pak Otran sampaikan kompetensi yang akan Bapak tunjukkan dalam kelas itu di bagian mana, sampai mana tahap perencanaannya? Mungkin kalau dari penilaian dia 1 sampai 10, karena ini baru ajang coba pertama, mungkin saya berani memberikan nilai 7 dulu. Oke. Karena baru mencoba. Ya, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran, nanti Bapak harapannya sampai ke berapa nih Pak nilainya? Kalau masih dicoba pertama kan
targetnya itu masih kecil gitu. Nanti setelah dicoba kedua, tiga dan keempat, mudah-mudahan nanti saya berani memberikan nilai 9 atau sampai 10 Oh, gitu. oke, bagus sekali Iya. teman-teman. Jadi Pak Otran kapan nih rencananya? Ya rencananya yang seperti saya sampaikan tadi, setelah coaching ini saya akan menggali informasi yang berhubungan dengan pelajaran saya dengan medianya, dan mudah-mudahan juga dalam 2-3 hari ini ketika masuk pembelajaran dengan saya akan langsung menggunakan pembelajaran dengan media audio visual. Oke, terima Iya. kasih Pak Otran. Jadi semangat sekali Pak Iya, Otran. Bu. Nanti saya tunggu ya Pak Otran. Iya, Bu. Mungkin setelah Pak Otran menggunakan pembelajaran itu di dalam kelas, nanti bagaimanapun hasilnya, nanti Pak Otran sampaikan lagi ke Iya, saya. Nanti iya. kita berbincang-bincang Iya, lagi Bu. Pak Otran tentang kompetensi yang ingin Bapak Iya. Otran tingkatkan tadi, yaitu meningkatkan minat Ya, belajar tidak belajar siswa. jadi siswa Pak Otran tersebut. Nanti saya lihat Pak Otran hasilnya bagaimana, Iya. bagaimana peningkatan dari minat belajar dari peserta didik Pak Otran. Iya. Oke Pak Otran. Iya, Bu, siap. Oke. Mungkin hanya itu Pak Otran. Apakah ada yang ingin Pak Otran sampaikan lagi Pak Otran? Yang mau saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih nih Bu. Nah, setelah seminggu ini kan saya pusing memikirkan minat belajar siswa saya yang terus menurun ketika pembelajaran dengan saya. Setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, pemikiran saya dibuka. Kira-kira kenapa siswa itu sampai minatnya belajarnya turun, kemudian solusinya seperti apa. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu sudah memberikan solusi dari permasalahan saya. Ya tentunya Pak Otran, solusi itu adalah Bapak Otran sendiri Iya. yang lakukan tadi. Iya. Jadi sangat luar biasa sekali Pak Otran. Pak Otran juga mempunyai pengalaman, tentunya pengalaman dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi Pak Otran bisa menemukan solusi-solusi itu sendiri tadi. Oke Pak Otran, baiklah jika tidak ada lagi Pak Otran, untuk coaching kita pada hari ini mungkin kita tutup saja sampai sini Iya. Pak Otran. Ya terima kasih juga Iya. Pak Otran sudah percaya pada saya dan sudah mau berbagi cerita pada saya Pak Otran. Iya. Oke, terima kasih Pak Otran. Selamat siang Pak Otran. Ya, terima kasih Bu. Saya permisi ya Bu ya. Oke, Saya terima kasih Pak permisi Otran. Bu. Bu Novia, saya aku dulu Bu. Terima kasih Iya, Bu. baik sekali Bu yang tadi Ibu lakukan Bu. Ya Bu. Tadi Ibu kan mau saya bantu amati Bu ya, apa tentang kompetensi yang sedang Ibu bicarakan. Sekarang kita tanya dulu Bu, dari yang dilakukan barusan, apa yang sudah berjalan dengan baik kompetensinya? Oke Bu, jadi tadi Bu setelah kami melakukan coaching, adapun dalam proses coaching itu, kalau menurut pendapat saya nih Bu, saya sudah melakukan coaching itu dengan menggunakan di mana yang pertama itu saya mengajukan pertanyaan tujuan, selanjutnya ada rencana yang disampaikan oleh Pak Otran tersebut, lalu saya akan menggali lagi tanggung jawab, bagaimana tanggung jawab nanti ke depannya setelah melakukan coaching tersebut. Seperti itu. Ada juga Ibu tadi untuk pertanyaan berbobot, jadi saya juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada Pak Otran, di mana nanti saya akan menggali yang namanya informasi serta solusi yang akan dilakukan oleh Pak Otran ketika dalam proses pembelajaran nantinya dalam meningkatkan minat belajar peserta didik Pak Otran tersebut. Iya, ya saya sudah melihat tadi Ibu yang Ibu lakukan tadi, pokoknya enjoy Ibu. Leluasa beliau mengemukakan seluruh permasalahannya, kemudian mencarikan solusinya begini, enjoy sekali. Ibu Novia juga pertanyaannya berbobot Bu. Nah, Ibu Novia tidak menggurui Pak Otran, saya lihat ya. Jadi untuk kompetensi itu sudah sangat baik sekali, dikembangkan lagi. Nah, ada 3 kompetensinya, apalagi Bu yang mau dikembangkan ke depan Bu? Ya Ibu, dari 3 potensi tadi Ibu, yang ingin saya tingkatkan lagi adalah kehadiran penuh di sini. Jadi saya akan meningkatkan bagaimana caranya saya fokus Bu dalam mendengarkan atau dalam mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Otran dalam proses coaching tersebut Ibu. Jadi untuk kedepannya siapapun coach saya akan menghadirkan diri saya secara penuh di sini Ibu, seperti itu. Jadi saya akan mampu nanti mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari coach saya Ibu, seperti itu. Sehingga saya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi Ibu.
untuk menggali informasi serta menggali solusi dari coach saya seperti itu. Luar biasa Bu Novia, rencana ke depan yang sangat bagus sekali Bu. Jadi jangan hanya mengembangkan pertanyaan Bapak saja lagi Bu ya. Tadi kata Ibu kan Ibu mau mengatakan diri Ibu penuh, kemudian mengamati dengan sama juga. Supaya kalau lagi ke depannya coaching lagi dengan yang lain, lagi kita nih, Ibu bisa membantu rekan-rekan sejak yang lain selain Pak Menteri barusan. Nah untuk rubrik penilaiannya Bu nanti saya berikan sama Ibu, bisa Ibu simpan Bu ya. Nanti saya print saja. Oke, terima kasih Bu untuk hari ini Ibu sudah menjadi observer bagi saya. Ibu tentunya masukan-masukan dari Ibu nanti akan menjadi saran yang baik bagi saya untuk meningkatkan kompetensi saya ke depannya. Terima kasih banyak ya untuk hari ini Ibu. Oke, semoga kita selalu sehat, kita selalu sukses dan selalu sehat selalu Ibu. Iya, sama-sama kembali. Saya pun juga berterima kasih Ibu. Saya langsung ditunjuk sebagai observer Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, jadi untuk hari ini ya Pak Orhan akan melakukan proses Coaching coaching. ya. Ya, jadi sebelumnya Pak Orhan minta saya menjadi observer Ya, Pak saya dalam ingin proses. untuk jadi observer. Iya, jadi observer dalam proses coaching ya. Ya, Pak. coaching. Nah, sebelum Pak, coachingnya siapa ya Pak? Coachingnya ini Bu Dwi Febri dari SMA 5 Ulum. Oke, jadi Bapak sebelum Bapak melakukan proses coaching, nanti saya minta waktunya sebentar ya Ya, Bapak siap. untuk melakukan observasi Ya. kepada Bapak. Jadi di sini mungkin Bapak untuk proses coachingnya nanti Bapak mungkin ada yang ingin Bapak tingkatkan ya Bapak ya di Ya. proses coaching tersebut. Nah, jadi kompetensi apa Bapak yang akan Bapak tingkatkan dalam proses coaching tersebut? Jadi yang akan saya kembangkan kompetensi ini Bu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Oh, jadi untuk peningkatan kompetensinya adalah mengajukan pertanyaan yang Iya. seperti itu ya Bapak. Oke. Jadi indikatornya nih Pak, kegiatan yang bagaimana yang ingin Bapak saya nilai dalam proses coaching Bapak nanti untuk pertanyaan berbobot. Iya Bu. Jadi indikator yang saya harapkan nanti Bu ya, setelah si coach Bu Dwi nanti selesai, itu dia mampu mencari solusi dari masalah yang ada pada Ibu Dwi itu. Oke, Iya. jadi indikatornya nanti pada keberhasilan Iya, keberhasilan coachingnya ya. nanti untuk menemukan Solusi dari masalah. Oke Bapak, selain itu Bapak coba Bapak ceritakan dulu ya Bapak ya secara spesifik. Iya. Kan nanti Bapak ingin saya mengobservasi Bapak mengenai pertanyaan yang berbobot bagaimana Bapak yang akan saya mulai nanti Ya, dalam pertanyaan. proses coaching Bapak tadi Pak. Pertanyaan yang berbobot ini pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ini bisa menjadi membantu Ibu Dwi nanti dalam memecahkan masalahnya Bu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini, bisa tidak pertanyaan itu akhirnya menjadi pertanyaan yang memancing Ibu Dwi nanti akan memberikan solusi dari pertanyaan itu. Oke, Ya. baik sekali Bapak. Ya. Nanti mungkin saya sudah mempunyai rubrik penilaian Ya. ya Bapak ya. Yang pertama rubrik penilaian saya itu mengenai proses coachingnya, Ya. apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Ya. Yang pertama ya Bapak ya. Iya Bu. Alur tirta. Iya. Yang kedua itu bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan berbobot Ya. pada Ibu Dwi. Dan yang ketiganya tentunya Bapak bagaimana Ibu Dwi nanti akan merespon pertanyaan dari Bapak tersebut. Oke, itu saja Bapak, 3 itu saja untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Ya. Oke Bapak, ada yang ingin Bapak tanyakan Bapak sebelum Bapak melakukan coaching? Saya
saya cukup itu dulu kok. Jadi ada 3 rubrik nilai kemudian dari Iya. dari alur tanya, Iya. kemudian pertanyaan berbobot Iya. seperti apa sampai ke respon dari. Ya, respon dari publik tersebut. Oke, Bapak, jika tidak ada, Bapak silakan Bapak untuk melakukan coaching nanti saya akan melakukan Ya. dari proses coaching yang Bapak lakukan. Silakan Bapak Ya, Bu. lanjutkan lagi. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang Bu Dwi, silakan duduk Bu. Ya, selamat siang. Ya Bu Dwi, apa kabarnya Bu Dwi? Sehat Pak, bagaimana Pak? Sehat nih Bu Dwi. Tumben nih Bu Dwi, hari ini menghubungi saya. Kegiatan apa yang akan kita lakukan? Iya, jadi yang pertama saya terima kasih Pak ya Bapak sudah mau meluangkan waktunya bagi saya. Jadi ini Pak, saya ingin coaching Pak sama Bapak itu adalah masalah sedikit. Ini permasalahan ya. Kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira permasalahan Ibu itu apa? Ini Pak dengan kendala Pak dari aktivitas belajar siswa saya Pak. Murid saya itu masih rendah sekali partisipasinya Pak. Jadi nanti itu dia berdampak pada hasil belajarnya Pak. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi menurut Ibu itu mungkin minatnya ya, masih kurang ya Bu ya dalam merespon Ibu dalam proses pembelajaran. Nah sebelum itu saya tanya dulu Bu, sebelum proses coaching ini kan kira-kira sebelum ada proses coaching ini saya tanya dulu bobot penilaian Ibu kalau dari 1 sampai 10 itu berapa kira-kira? Ya Pak, saya sudah melakukan pembelajaran Pak. Ya, jadi kalau saya nilai sendiri Pak, masih di antara kisaran 7 lah. 7 ya. Jadi kita harapannya nanti setelah kegiatan coaching ini ada solusi dari satu itu tadi mungkin bisa naik jadi 9 atau sampai 10 ya. Nah itu saya tanya dulu kira-kira dari permasalahan Ibu tadi ada tidak kira-kira solusinya yang mau Ibu sampaikan? Nah itu Pak, saya tidak mengalami permasalahan Pak. Jadi aktivitas masalah. Nah saya lihat, saya lakukan analisa Pak ya. Mereka itu belum aktif Pak. Sedangkan saya itu sudah menggunakan model pembelajaran yang menurut saya interaktif untuk meningkatkan partisipasi keaktifan guru saya. Nah, keaktifan seperti apa yang saya inginkan itu Pak? Saya ingin mereka itu aktif bertanya, aktif mengungkapkan pendapat, aktif berdiskusi, aktif mencari tahu sendiri jawaban-jawaban tugas yang diberikan oleh saya sebagai Pak. Ibu dari Ibu sampaikan tadi siswa itu kan malas bertanya kemudian memberikan jawaban itu juga sangat susah. Iya, masih sekali Pak. Masih rendah sekali. Kira-kira menurut Ibu nih kan karena Ibu yang mengalami itu kan kira-kira ada tidak hambatan yang menyebabkan siswa itu malas bertanya kemudian memberikan jawaban itu sangat susah. Kira-kira ada nggak? Apa kira-kira hambatannya? Ya, saya rasakan apakah saya hanya menggunakan satu model saja, Pak? Ya, kemudian saya masih sering Pak berceramah, Pak. Jadi itu kan model profesional, Pak. Dan dulu ya. Ya, model dulu. Jadi saya memberikan materi secara ceramah, menjelaskan bercerita, gitu, Pak. Mungkin, Pak, ya dari yang ceramah itu ya, kalau saya jenuh, akhirnya ya, udahlah menjual saja, begitu. Nah, jadi model yang sudah saya gunakan, walaupun menurut saya itu sudah interaktif, sudah meningkatkan pembelajaran yang aktif, tapi mungkin belum efisien, Pak. Nah, mungkin saya juga lagi pertanyaan Ibu kira-kira ada tidak kekuatan Ibu agar bisa mengubah itu kekuatan dari diri Ibu apa yang mau Ibu lakukan agar nanti siswa itu mau bertanya kemudian memberikan jawaban ketika ditanya kekuatan Ibu apa kira-kira? Saya ini sudah saya lihat Pak ya, kata model saya, akan strategi saya, akan media saya mungkin masih kurang, masyarakat belum tertarik. Nah, jadi kedepannya Pak, saya ini punya rencana Pak. Saya ingin mencoba model interaktif lainnya. Kalau selama ini kan modelnya kan model discovery yang telah saya lakukan. Jadi untuk kedepannya saya ada rencana Pak, saya akan menerapkan model pembelajaran interaktif lainnya Pak.
mungkin ya yang akan lakukan itu mengurangi ceramah tadi ya, supaya yang lebih aktif di sini bukan saya saja dulu tapi muridnya yang lebih aktif. Nah, kemudian juga Pak, untuk memancing Pak ya, memancing keaktifan mereka itu saya menggunakan video Pak. Iya, video pelajaran yang menarik, menayangkan video dari YouTube yang lebih kan YouTube. Ya. Jadi ibu juga sudah menyampaikan kekuatan-kekuatan ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini dari kekuatan-kekuatan tadi prioritas dalam jangka pendek ke depannya apa yang akan ibu pilih? Kan banyak nih dari metode tadi yang ibu sampaikan, problem learning, PJBNL sampai ke proyek. Nah, ya prioritasnya yang mana dulu ini Bu, yang akan ibu gunakan? Yang pertama Pak, saya menggunakan model PJBL dulu Pak. PJBL dulu ya. Iya, tadi saya gunakan di samping itu juga saya tampilkan tayangan itu tadi Pak sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kalau boleh saya tahu ini Bu, tadi kan ibu kedepannya akan menggunakan dalam waktu dekat ini PJBL. Ya. Nah, jangka waktunya nih Bu, saya mau tanya kapan ibu akan terapkan? Insya Allah dalam minggu depan Pak. Nah, minggu depan akan saya lakukan model pembelajaran dengan model selain Sokaria sebelumnya. Kemudian saya akan mengamati dalam kurun 2 minggu Pak. Karena kan di akhir pelajaran model itu kan harus ada produk yang dihasilkan oleh murid. Itu juga kira-kira siap nggak nanti menghadapi gangguan nanti dari rencana yang akan ibu buat nanti? Iya, jadi saja harus Pak ya. Nah, itu nanti Harus disiapkan Bu ya. Dan saya siapkan Pak, siapkan. Saya juga nanti bakal berkolaborasi dengan yang lain Pak. Iya, sebelumnya lebih dekat saja mungkin dengan sesama metodologi Pak. Saya ya. Nah, jadi Bu, komitmen ibu sudah ya minggu depan. Kemudian menjaga tindak lanjutnya Bu ya, tindak lanjut kira-kira ada nggak pertemuan kita lagi setelah ibu menerapkan problem listening nanti ke depannya, ada nggak tindak lanjut kita ke depan seperti apa? Saya mau mengetahui lagi kira-kira selesai nggak masalah dari Bu ini? Ya Pak, solusinya saya temukan. Saya nanti akan melakukan PJBL Pak di minggu depan dalam kurun 2 minggu dengan bantu dengan rekan guru yang lainnya, terutama guru biologi dan masalah pelajaran. Dan nanti setelah saya terapkan, saya lakukan, saya juga akan menilai universitas sendiri Pak. Dan dibantu juga dengan rekan kelas saya membantu penilaian saya. Dan bagaimana hasilnya? Saya minta tolong Pak untuk kita kucing lagi. Saya hubungi Pak. Ya, oke Bu. Jadi nanti tindak lanjut kita nanti setelah kegiatan ini, nanti setelah ibu melakukan kegiatan ini, kemudian ibu refleksi, nanti kita akan kegiatan coaching ini. Iya Pak. Oke Bu Dwi, terima kasih sudah menyampaikan unek-uneknya dalam proses pembelajaran. Karena tadi baru datang tadi ibu sangat sedih bukan ya. Setelah semoga dengan kegiatan coaching ini bisa memberikan solusi dari permasalahan. Iya, dengan soalnya saya ada sedikit pencerahan Iya. kepada Bapak ya Pak. Terima kasih juga Pak, Bapak sudah mau tadi meluangkan waktunya untuk saya berbincang-bincang hari ini. Saya izin pamit dulu Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak ya. Ya Bu, ditunggu tidak lanjutnya Bu ya. Iya siap Pak. Ya Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Dwi. Oke, Pak Otman, luar biasa sekali Pak Otmannya, coaching yang Pak Otman lakukan terhadap Ibu Dwi tadi itu sangat sudah menarik sekali Bapak ya, karena interaktif. Iya. Karena Ibu Dwi dan Pak Otman sudah terdapat terjadi interaktif Iya. dari Ibu Dwi. Ya, sekarang ini sudah interaktif. Oke, Pak Otman. Jadi sebelumnya Pak Otman yang ingin saya tanyakan nih Pak Otman, tadi kan kita sudah observasi dan Pak Otman juga sudah melakukan kegiatannya ya, dan sekarang kegiatan kita adalah melakukan pasca. Iya. Jadi tentunya saya akan nanti akan bertanya juga review sebenarnya hasil dari coaching yang Bapak lakukan. Baiklah. Jadi sebelumnya Pak Otman, apa nih perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi?
perasaan saya tuh setelah melakukan coaching ini mungkin awalnya tadi Bu saya agak takut ini. Takutnya apa Bu? Tidak bisa menyelesaikan masalah dari buku ini. Tapi dengan kompetensi yang saya harapkan, saya mencoba untuk memberikan solusi yang saya mencoba untuk memancing Budui agar memberikan solusi dari permasalahannya sendiri lewat pertanyaan berbobot dan juga dengan menggunakan algoritma seperti itu. Oke, jadi sebelum saya berikan penilaian saya tadi ya, Ya. Pak Otran, dalam proses coaching tadi, Pak Otran, apa yang sudah berjalan dengan baik menurut pendapat Pak Otran? Mungkin kalau sudah berjalan baik dari alur ceritanya memang kalau dari itu saya sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan alur cerita. Saya tanya tujuannya, kemudian identifikasi masalah sampai ke rencana aksi sampai ke tanggung jawab kedepannya seperti apa. Nah saya juga lihat Bu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu Bu Dwi memberikan responnya dengan baik seperti itu. Iya. Oke Pak Otran, jadi tadi kalau menurut Pak Otran sudah berjalan dengan baik itu adalah sesuai dengan alur kita. Lalu Pak Otran sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot serta yang ketiganya adalah respon Dari dari Bu Dwi tadi. tadi sudah menemukan solusinya. Iya, menemukan sendiri. solusinya. Oke, Pak Otran. Jadi menurut pendapat saya ya Pak Otran, Iya. jadi penilaian saya tadi memang benar Pak Otran. Adapun coaching yang telah Pak Otran lakukan bersama Ibu Dwi tadi itu sudah sesuai dengan alur kita. Iya. Di mana Pak Otran juga sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali informasi Iya. dari Ibu Dwi dan mendorong atau motivasi Ibu Dwi dalam menemukan yang namanya solusi dari permasalahan yang ada pada Ibu Dwi. Tentunya respon Ibu Dwi tadi sudah merespon apa yang Pak Otran tanyakan. Dan berikutnya Pak Otran, mungkin ini pertanyaan terakhir Iya. Pak Otran. Di sini kompetensi apa lagi Pak Otran yang akan Pak Otran tingkatkan ke depannya dalam proses coaching yang akan Pak Otran lakukan berikut-berikutnya seperti itu. Ya, Bu, terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang saya harapkan ke depannya, saya mau lebih menggali lagi kompetensi coaching ini Bu. Bukan saja dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya mau mencoba menggali dari mencoba mendengarkan aktif seperti itu, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan sampai ke memberikan pertanyaan agar si coaching ini mampu memberikan solusi dari permasalahan yang kita punya. Istilahnya Ibu, saya mampu mengarahkan dia seperti itu untuk memberikan solusi dari permasalahannya itu. Oke, jadi yang saya tangkap nih Pak Otran, yang kedepannya yang akan Pak Otran tingkatkan adalah mendengar aktif dan juga mengasah kembali tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi sehingga dapat menggali informasi dan mendorong mendorong dari si coach untuk menemukan solusinya. Sangat bagus sekali Pak Otran. Tentunya kita tidak luput dari pembelajaran itu Pak Otran. Jadi selalu meningkatkan kompetensi yang ada di diri Pak Otran. Karena yang saya amati tadi Pak Otran ini sudah sangat baik sekali, Pak Otran sudah baik, sudah berjalan dengan baik. Tentunya harus ditingkatkan juga Pak. Meskipun sudah baik, tentunya kita harus selalu melakukan latihan, meningkatkan kompetensi diri untuk proses coaching tersebut. Oke, Pak Otran. Jadi saya berterima kasih sekali Pak Otran sudah diajak untuk menjadi observer dalam proses coaching Pak Otran. Jadi saya merasa syukur sekali sudah melihat perkembangan kegiatan Pak Otran pada hari ini. Tentunya nanti Pak Otran yang saya harapkan ke depannya adalah bagaimana perkembangan Pak Otran dalam melakukan coaching tersebut. Mungkin itu saja Pak Otran. Iya Bu. Ibu, terima kasih waktunya Bu. Nanti mungkin akan dihubungi Bu dan tidak lanjut Bu Dwi tadi. Oke, kalau nanti kita akan berbincang Pak Otran ya mengenai bagaimana kedepannya nanti yang kita lanjut ya. Ibu terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih juga Pak Otran. Mungkin saya undur diri Iya Bu. sekarang Pak Otran karena saya masih ada kegiatan. Oke, Terima kasih, Bu. Pak Otran. Ya, selamat siang Iya Pak Bu. Otran. Selamat siang Bu.